Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Lubis dengan NIM 4203121073 dari kelas pendidikan Fisika B 2020. Di sini saya akan memberikan penjelasan dengan mata kuliah yaitu pembelajaran berbantu komputer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Irham Ramadhani, SPD MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal UN 2015 dan pembahasannya serta menggunakan algodo sebagai pembuktian pada jawabannya. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang gerak parabola terlebih dahulu. Apa sih gerak parabola? Nah, gerak parabola itu gerak yang terdiri dari dua komponen kecepatan, yaitu ada kecepatan sumbu X dan sumbu Y, dan seluruh lintasannya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, jadi kenapa sih disebut sebagai gerak parabola? Gerak parabola ini merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan atau GLB yang diarahkan sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan, yaitu GLBB di arah sumbu di arah sumbu Y, yang artinya kecepatan pada benda sumbu X ini akan selalu tetap bila baik besarnya maupun arahnya. Maka sementara itu kecepatan benda pada sumbu Y ini akan mengalami GLBB yang diperlambat akibat pengaruh kecepatan gravitasi. Maka pengaruh gravitasi inilah yang menyebabkan gerak bendanya ini melengkung sehingga disebutlah gerak parabola. Nah, di sini merupakan gambar dari gerak parabola. Selanjutnya ada rumus gerak parabola. Di sini ada 5 rumus yang bisa kita gunakan untuk gerak parabola ini, yaitu ada rumus kecepatan pada sumbu X dalam gerak parabola, yaitu V0 X sama dengan Vx sama dengan V0 cos alpha. Nah, yang kedua ada rumus kecepatan pada sumbu Y dalam gerak parabola, yaitu dengan rumus V0 Y sama dengan V0 sin alpha. Vy sama dengan V0 Y sama dengan GT. Vy sama dengan V0 sin alpha kurang GT. Yang ketiga yaitu ada rumus titik maksimum gerak parabola, yaitu ada Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Yang keempat ada rumus jarak terjauh gerak parabola, yaitu X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alpha per G. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, rumus waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Tmax sama dengan V0 sin alpha per G. Nah, yaitu V0 itu kecepatan awalnya dan sin alpha itu sudut dari si kecepatannya, dan G yaitu gravitasi dengan nilai 10 meter per sekon, dan ada T yaitu waktu. Nah, baik, kita langsung saja mulai dari soal UN 2015, yaitu di sini ada soal sebuah meriam menembakkan peluru dengan sudut elevasi seperti gambar jika gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per sekon dan pengaruh gesekan dengan udara diabaikan, maka jarak maksimum yang dicapai peluru adalah, nah, di sini V0-nya itu ada 30 meter per sekon dan sudutnya ini 45 derajat. Nah, di sini yang kita tanya yaitu jarak maksimum yang dicapai si peluru ini. Nah, maka jawabannya yaitu di sini kita memakai rumus yang jarak terjauh, yaitu V0 kuadrat per G sin 2 alpha, yang dimana V0 kuadrat per G ini kita substitusi apakan lagi, turunkan lagi, yaitu 2 sin alpha cos alpha. Nah, maka kita masukkan angkanya yang sebelumnya, yaitu ada 30 per 10 dan 2 sin 45 derajat cos 45 derajat. 30 ini si jarak ini ya teman-teman, jarak kecepatannya awalnya. Nah, 10-nya itu gravitasinya
2 sin 45 derajat itu sudutnya, dan cos 45 derajat itu sudutnya. Maka hasilnya yaitu 900 per 10 dikali 2. Nah, sin 45 derajat itu yaitu 1 per 2 akar 2. Dan cos 45 itu sama seperti sin 45, 1 per 2 akar 2. Maka menghasilkan 900 per 10 dikali 2 dikali 2 per 4. Nah, dikarenakan 2 per 4 sama dengan setengah dan dikalikan 2, maka hasilnya itu akan habis dan tinggal 900 per 10 yang hasilnya itu 90. Maka jawabannya yaitu 90 meter per sekon untuk si jarak maksimum yang dicapai. Nah, baik, selanjutnya di sini kita akan membuktikan menggunakan aplikasi Algodo ini, teman-teman. Nah, sebelumnya kita membuat yaitu bola, yaitu jari-jarinya kita buat 1 meter aja ya, teman-teman. Karena di sini pelurunya ini tidak diketahui masanya. Maka dari itu kita memperkirakan yaitu 1,0 meter saja untuk jari-jari. Nah, di sini kita mengganti materialnya. Di sini saya akan mengganti dengan style, dan di sini kita bisa mengganti warnanya ya. Nah, di sini saya akan menggunakan warna biru. Selanjutnya, kita di sini akan menggunakan bagian velocitize-nya itu dengan speed-nya tadi 30 ya, teman-teman. Dengan sudut yaitu 45. Nah, di sini sudah diganti velocitize-nya dengan jaraknya 30, sudutnya 45. Selanjutnya di sini kita ganti si sebelumnya kita membuat si velocitize-nya ini jadi ada gambarnya ini, teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan mengganti gravitasinya menjadi 10. Oke. Dan di sini kita tidak menggunakannya dikarenakan tidak adanya gaya gesek daripada soal itu. Maka ini kita nolkan semuanya. Nah, karena ini terlalu tinggi, maka ini kita velocitize-nya kita kurangi menjadi, saya membuatnya jadi 20. Baik, untuk lebih mempermudahnya, maka kita buat grid, dan ini gridnya kita dan di sini gridnya kita menggunakan ini untuk memindahkan si bola peluru ini ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada titiknya, maka bisa kita lihat pada show plot ini. Di sini kita bisa melihat berapa benar apa tidaknya penggunaan rumus dengan si aplikasi Algodo ini. Nanti di sini si x-axis-nya ini kita ganti ke position X, yang Y juga ganti position-nya. Dan di sini kita mulai saja ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengganti speed-nya menjadi lama. Oke, dan kita matikan ya. Nah, di sini yang ditanya tadi maksimum. Maka bisa kita lihat maksimum dari si peluru ini, jarak maksimumnya itu ada si X yaitu 90 meter. Maka dapat disimpulkan bahwasannya penggunaan Algodo dan rumus ini bahwa menyatakan rumus soal ini benar, bahwasannya jawabannya itu 90 meter. Sekian dari hasil pembahasan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.